selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin atas keberkahan dan kebahagiaannya pagi hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi dari Basnas tentang zakat dan PPN pada Dinas KU Provinsi Kalimantan Barat. Penjelasan teknisnya nanti akan langsung disampaikan dari Basnas kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang mewakili pimpinan seluruh Provinsi Kalimantan Utara, karyawan dan karyawati yang bersedia hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat kita melaksanakan aktivitas kita, dan sekaligus bagi yang beragama muslim dapat melaksanakan ibadah puasa yang ke-23 harinya insyaallah pada hari ini. Selawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami dari pengurus Basnas Provinsi Kalimantan Utara pada pagi ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah zakat dan OPJ yang akan kita bentuk atau terbentuk nanti yang diberikan oleh Basnas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan peraturan Menteri atau Pemerintah nomor 14 tahun 2014, yaitu salah satunya kami dari Basnas adalah melakukan semacam koordinasi dengan dinas instansi yang terkait ataupun dinas instansi yang setingkat dengan provinsi. Jadi oleh karena itu kami juga rasanya dari Basnas berkewajiban untuk melakukan semacam koordinasi sekaligus mungkin untuk memberikan sedikit tentang penjelasan zakat, infak dan sedekah, dan sekaligus dengan nanti tata cara untuk pembentukan OPJ. Oleh karena itu kami yang pertama ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak khususnya dari yang mewakili pimpinan telah menerima kami dengan baik. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Perlu diketahui bahwa kami ini untuk memperkenalkan Basnas, karena masih banyak masyarakat yang belum apa itu Basnas. Nah, terutama mungkin daerah-daerah perkampungan, daerah pedesaan itu belum mengetahui apa itu tugas Basnas. Nah, salah satu tugas daripada Basnas itu adalah untuk pengelolaan daripada zakat, infak dan sedekah. Nah, oleh karena itu kami juga berharap kepada Bapak dan Ibu mungkin bisa nanti menyampaikan kepada keluarga terdekat itu tentang keberadaan Basnas. Karena selama ini terus terang saja Ibu dan Bapak, apalagi dalam bulan puasa Ramadan ini, masih banyak masyarakat itu yang menyampaikan
zakat fitrahnya maupun zakat malnya itu masih ditujukan kepada kadang-kadang kepada guru mengaji, kepada imam masjid, kepada para ulama. Nah, ini kan berarti Basnas dia belum tahu apa itu Basnas. Nah, karena Basnas ini adalah merupakan amanah daripada muzaki yang akan berzakat. Karena apabila Basnas ini muzaki berzakat dengan Basnas sudah menyampaikan kepada yang makan asnaf atau yang berhak menerima, maka yang berzakat itu pun tidak sah, dan juga kami kalau tidak menyampaikan pada hak, kami juga berdosa. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Bapak dan Ibu nanti bisa untuk menyampaikan ke keluarga terdekat, sebaiknya berzakat itu ya ke Basnas lah. Karena kalau kita berzakat kepada guru mengaji, pada imam masjid, nah kita tidak tahu kemana dia menyampaikannya, kemana dia menyalurkannya. Nah, oleh karena itulah kami mensolidasikan kepada Bapak Ibu, mohon kiranya kepada keluarga yang terdekat nanti bisa disampaikan ya, kalau berzakat itu sebaiknya ke Basnas. Insya Allah Basnas yang amanah untuk menyampaikan daripada Basnas tersebut. Nah, oleh karena itulah mungkin nanti sedikit dari teman saya, yaitu beliau adalah Dr. Andes Muhammad Basri. Beliau selaku Wakil Ketua 4, dan sebelah saya ini adalah Pak Yusa, itu adalah yang mewakili daripada Ketua 3. Sedangkan yang kedua adalah untuk staf pelaksana untuk kegiatan Basnas. Nah, untuk itulah kami pada saat ini untuk bersilaturahim kepada Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu saling mengenal. Karena kami juga baru ditunjuk Pak Gubernur kurang lebih 1,5 bulan. Ini sampai hari ini belum sampai 2 bulan ini. Jadi kami ini semua berlima, yang komisioner 5 ini semuanya baru semua. Jadi tidak ada komisioner yang lama. Jadi semua baru. Jadi kami ini ya terutama itulah kami menguatkan dulu untuk koordinasi dengan dinas instansi yang terkait yang setingkat dengan provinsi. Barangkali itu hanya pengantar dari saya. Mungkin nanti kita bisa apa yang perlu ditanyakan, kita diskusi. Nanti kalau ada yang perlu diskusikan, nanti insya Allah kita akan sama-sama. Untuk itu mungkin sedikit penjelasan tentang masalah zakat itu nanti disampaikan oleh Bapak atau Pak Basri, dan insya Allah untuk tata cara untuk pelaksanaan pembentukan OPJ nanti insya Allah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Untuk itu kami silakan kepada Pak Basri untuk menyampaikan sedikit penjelasan tentang masalah zakat, infak dan sedekah. Untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita menyatakan puji syukur kepada Allah SWT, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, sehingga masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah akan Allah menerima dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, semoga selalu tercurahkan bagi kita besar Muhammad SAW, para sahabat, para pengikutnya sampai yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang masalah zakat. Zakat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam yang 5, memiliki kedudukan tinggi, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah
wa atuz zakat warka'u ma'al raki'in dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ini artinya dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukun. Ini adalah salah satu perintah dari Allah tentang pentingnya zakat. Nah, di sini masalah zakat ini ada dua jenis zakat, yaitu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu biasanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, ya. Dan berakhir pelaksanaan zakat fitrah itu sebelum khatib turun dari mimbar. Nah, itu. Tapi kalau sudah khatib pada sholat Idul Fitri sudah turun dari mimbar, baru berarti bukan lagi zakat. Itu adalah merupakan sedekah. Makanya kadang-kadang kita diperintahkan awal-awal supaya melaksanakan amanah zakat. Jangan sampai sibuk menjalankan tugas di kantor dan sebagainya lupa mengeluarkan zakat. Nah, itu. Jadi karena zakat ini adalah merupakan pengantar puasa kita dihadapkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat, berarti puasa kita berada di antara langit dan bumi, belum ada pengantarnya. Nah, setelah melaksanakan mengeluarkan zakat, berarti puasa kita baru tersampai dapat Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita membahas lebih jauh, tentu kami memberikan dulu pengertian apa itu namanya zakat. Zakat itu berasal dari bentuk kata zakat, ya, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Berarti kita mengeluarkan zakat ini berarti mensucikan harta kita, ya. Kalau zakat fitrah mensucikan jiwa kita. Tapi kalau zakat mal berarti mensucikan harta kita. Itu namanya zakat, berarti suci. Baik, bagus, ya. Berkah. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkah dari Allah SWT harta kita, tentunya kita harus mengeluarkan namanya zakat. Ya. Tumbuh. Jadi apa yang kita keluarkan zakat ini itu bisa bertumbuh dan berkembang. Ya. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa mengeluarkan uang 50.000 itu adalah berkurang. Pada hakikatnya itu tidak berkurang. Bahkan Allah melipat gandakan pahalanya. Ya. Jadi orang yang selalu bersedekah dan sebagainya itu tidak akan mengalami kesusahan, karena selalu diperhatikan oleh Allah yang selalu mengeluarkan harta di jalan Allah SWT untuk kepentingan agama dan sebagainya, itu akan dibalas oleh Allah SWT. Ya. Dalam satu ayat Al-Quran jelaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulah mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah SWT sama halnya dengan orang menanam satu biji, kemudian tumbuh berkembang menjadi 7 tangkai, setiap tangkai menjadi 700 biji. Nah, itu pahala yang kita dapatkan kalau kita artinya mengeluarkan harta kita di jalan Allah SWT. Kemudian selanjutnya dalam perintah Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 3, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya ayat ini perintah, ambillah. Ini suatu perintah, ambillah. Jadi bukan lagi kita istilahnya molor-molor waktu, ini perintah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Nah, ini suatu perintah, makanya kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Karena ini suatu perintah, ambillah, perintah dalam Al-Quran. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya bahwa apa yang saya keluarkan ini berkurang dari harta saya. Karena ini ada suruh perintah dari Allah SWT, suruh ambil sendiri zakatnya, supaya orang-orang yang punya harta itu hartanya menjadi suci dan bersih.
Nah itu. Kita jangan lagi istilahnya tanggung-tanggung untuk mengeluarkan namanya zakat. Kemudian selanjutnya zakat mal itu terdiri dari seperti zakat emas. Jadi yang punya emas, kalau menurut fatwa ulama itu 85 gram. Jadi kalau orang ibu-ibu sudah punya emas 85 gram, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Kemudian perak, nah termasuk perak juga harus keluarkan zakatnya kalau sudah memenuhi syarat. Dan logam mulia lainnya, ini semuanya namanya zakat mal. Kemudian zakat atas uang dan surat berharga lainnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya penghasilan menurut ketentuan dan syarat, ya, ukurannya adalah 85 gram emas kalau penghasilan itu. Jadi 85 gram emas itu dikalikan kepada harga emas, ya. Nanti hasilnya jumlahnya dibagi 12, hasilnya bagian 12 itu 12 hasilnya 1 tahun kan, 12 bulan, ya. Baru dibagikan kepada 25%. Itulah hasilnya harus kita keluarkan zakat. Itu contoh harta orang bapak-bapak ibu yang punya penghasilan, ya, sesuai dengan ukuran 85 gram emas. Kemudian selanjutnya adalah zakat perniagaan. Nah ini juga harus dikeluarkan apabila memenuhi syarat ketentuan daripada jumlah perniagaan harus keluarkan zakatnya. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Ini semua harus keluarkan zakatnya bila mana mencukupi nilai, ya, nilai zakatnya. Kemudian zakat peternakan dan perikanan, ya, semua contoh zakat harta. Zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, ya, zakat rikas, barang terpendam. Besaran zakat mal dilansir dari Lamam Basnas, adapun suatu harta dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi kriteria. Jadi harta itu bisa dikenakan zakat bila mana memenuhi kriteria tersebut. Pertama, harta berpendidikan penuh, artinya harta itu tidak milik sendiri, ya. Harta halal secara syariat, bukan harta haram, ya. Harta yang bersifat berkembang atau produktif, mencukupi kegunaan atau nisabnya, ya. Tidak ada hubungan dengan hukum utang. Jadi kalau zakatnya, kalau punya utang ya berarti harus dikurangi dulu utangnya, ya. Memiliki selama 1 tahun. Jadi harta itu kalau sudah 1 tahun cukup nisabnya, hitungannya harus keluarkan zakat, ya. Atau dapat dizakatkan ketika masa panen. Kalau ini pertanian itu, pertanian tidak menunggu lagi 1 tahunnya, setiap kali panen harus keluarkan zakat. Apabila mencukupi nisabnya. Jadi terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Jadi zakatnya adalah 2,5%. Nah, apa zakat kita itu kemana arahnya? Tentu kita bagikan kepada 8 asnaf zakat kita itu. Pertama fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, riqab, garin, fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi ada 8 asnaf untuk pembagian penerima zakat. Jadi bapak-bapak ibu nanti kalau mengeluarkan zakat, dipotong gajinya dan sebagainya itu ini ada 8 asnaf. Kami pelaksana itu bukan kami yang ada hak-hak orang. Jadi kami hanya istilahnya menyalurkan kepada hasil
masyarakat, bapak-bapak, ibu yang kami terima. Jadi untuk kami lakukan ini 8 asnaf yang berhak menerimanya. Tidak boleh kita abaikan ya, jangan sampai salah penyaluran. Jadi mungkin sekedar ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita saling menjawab dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak dan Ibu, tidak ada beberapa sedikit penjelasan tentang masalah pakai zakat dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan buka semacam pertanyaan jawab atau diskusi. Dan kami lanjutkan dengan proses pelaksanaan untuk pembentukan daripada OPJ itu kita nanti dijelaskan oleh Pak. Silakan Pak untuk berkaitan dengan OPJ, pembentukan OPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatullah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Abdullah mewakili pimpinan SPU TN. Yang saya hormati para pimpinan bas-bas provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu yang berbahagia, insya Allah kegiatan hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kami dari Bas-Bas Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi, yang mana kegiatan sosialisasi ini sekaligus untuk memaksimalkan potensi unit pengumpul zakat atau UPZ dalam membangun bangsa. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa sebenarnya UPZ itu, nanti sekaligus saya akan menjelaskan bagaimana cara membentuknya dan bagaimana cara beroperasi. Jadi zakat adalah salah satu sektor penting dalam dunia filantropi di Indonesia. Peran serta semua pihak, termasuk institusi pemerintahan, itu sangat berperan penting dalam membagikan zakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terkait UPZ. Nah, jadi apa sebenarnya UPZ itu dan bagaimana UPZ itu dibentuk dan beroperasi? Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu apa itu UPZ ya. Jadi UPZ atau unit pengumpul zakat itu adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian sebagai penjelas dari Undang-Undang Nomor 23 tersebut itu ada yang namanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang mana dijelaskan di dalam pasal 53, 54 dan 55 itu tentang UPZ. Di situ dijelaskan bahwasanya UPZ atau unit pengumpul zakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat. Namun pengelolaan zakat ini di bawah pengawasan Basnas. Jadi UPZ itu dibentuk oleh Basnas, baik itu Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota.
Nah, jadi untuk Basnas pusat itu ada ruang lingkup wilayah masing-masing. Jadi setiap Basnas itu ada wilayah masing-masing. Untuk Basnas provinsi nanti membentuk OPZ di mana? Di lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan masjid negara. Itu wilayah Basnas pusat. Ini bagaimana dengan wilayah Basnas provinsi? Di mana Basnas provinsi ini membentuk OPZ itu? Pertama di kantor dinas vertikal, kemudian di kantor SKPD atau lembaga pemerintah daerah provinsi, kemudian BUMD, badan usaha milik daerah provinsi, di mana lagi di perusahaan swasta berskala provinsi, di mana lagi di perguruan tinggi, dan terakhir di masjid raya. Atau kalau kita di sini masjid agung, itu Basnas provinsi punya. Kalau ini membentuk PZ Basnas provinsi, bukan Basnas Bulungan. Nah, itu ruang lingkup wilayah Basnas provinsi membentuk UPZ. Nah, ini PUPR ini termasuk instansi pemerintah provinsi. Jadi yang berhak untuk membentuk UPZ di sini adalah Basnas provinsi, bukan Basnas kabupaten. Kalau Basnas kabupaten nanti tingkat pemerintahannya tingkat kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pembentukan UPZ ini ada wilayah masing-masing. Nah, jadi itu perlu diketahui. Nah, kemudian masalah UPZ ini, unit pengumpul zakat. Jadi sebenarnya mekanismenya, sistem itu tidak susah, Pak. Mudah saja. Tinggal nanti dari pihak Basnas akan memberikan surat, yang mana surat itu nanti formulir nanti diisi. Di situ ada yang namanya pembina, pengawas, dan di situ ada namanya ketua, wakil, bendahara sampai anggota. Nanti dimusyawarahkan bersama pegawai siapa yang mau jadi pembinanya, siapa pengawasnya, siapa ketuanya, siapa bendahara siapa, dan anggota-anggotanya siapa saja. Nanti diisi. Setelah diisi, itu diserahkan kepada Basnas. Setelah diserahkan, nanti dari pihak Basnas akan meng-SK. Nah, setelah di-SK, maka UPZ itu sudah resmi menjadi amil. Jadi mereka tuh ada izin dari pemerintah karena sudah di-SK kan. Kalau sudah mendapatkan SK, UPZ itu nanti petugasnya itu akan melakukan kegiatan apa? Berdasarkan Peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan unit pengumpul zakat, di situ dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa UPZ dalam melaksanakan untuk membantu Basnas dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat, UPZ dapat membantu dalam hal pengumpulan. Itu pertama. Poin pertama adalah melaksanakan pengumpulan. Jadi nanti para petugas UPZ itu akan mengkoordinasikan kepada seluruh pegawainya untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat. Nah, tentunya nanti petugas itu akan berkoordinasi dengan pihak keuangan. Sebelumnya saya mau tanya Pak, kalau untuk PUPR ini untuk pembayaran gaji itu dari bendahara keuangan langsung. Bendahara. Nah, nanti berkoordinasi dengan pihak keuangan. Bagi yang muslim kalau ingin menyalurkan zakatnya langsung nanti melalui payroll system, pemotongan langsung dari pihak keuangan. Misalnya gaji seseorang, misalnya kan, ini kan kita ini profesi kan, profesi. Jadi kalau yang namanya profesi itu untuk penghitungan itu dari penghasilan, bukan gaji tok, tetapi penghasilan. Yang namanya penghasilan, apa yang dihasilkan
itu yang dihitung. Jadi yang dihasilkan apa? Gaji plus tunjangan A, B, C, D. Itu dikalkulasikan, ditotalkan. Jadi setiap bulan itu mendapatkan berapa hasilnya itu. Misalnya gajinya sekitar 3 juta. Kalau cuma dihitung dengan gaji pokok kan nggak nyampe. Nanti kita akan jelaskan nanti rumus misalkan itu. Misalnya 3 juta. Tunjangan yang lain ada tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan sebagainya. Besar tunjangan daripada gaji. Misalnya nih, tunjangannya sekitar 10 juta, dihitung semua nih tunjangan itu, yang mana tunjangan itu didapat setiap bulan. Jadi zakat profesi itu dikeluarkan ketika menerima uangnya itu kita terima, ada kita sudah mendapatkannya. Karena yang namanya tunjangan ini kan, apalagi TPP ya. Nah, itulah. Terkadang kan ada yang per 3 bulan, ada yang per bulan. Nah, kalau yang per 3 bulan gimana? Apakah tetap dihitung? Tidak. Jadi ketika uang itu diterima, misalnya yang baru menerima 3 bulan, ya pada waktu bulan ketiga itulah yang dihitung. Apakah dia mencapai nisab atau tidak? Nah, jadi zakat profesi itu, zakat penghasilan itu adalah gaji plus tunjangan, dan itu dikeluarkan ketika menerima penghasilan kotor, bukan penghasilan bersih. Karena apa? Karena sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak pimpinan, yang namanya zakat itu artinya apa? Membersihkan dan mensucikan. Kalau seandainya gaji kita itu, misalnya nih gaji 3 juta, tunjangan 10 juta, menjadi 13. Karena gajinya ini SK-nya itu sudah disekolahkan, artinya digadaikan ke bank atau utang-utang lain. Kalau itu tidak dihitung, misalnya dia menggadaikan SK-nya ini untuk misalnya beli mobil. Apabila dia tidak menghitung gajinya itu yang ada di SK-nya itu, yang ada di bank itu, tidak dihitungkan yang sebagai wajib zakat, maka selama itulah dia punya mobil itu masih belum punya hak kita. Kenapa? Karena di dalam mobil itu yang diangsur setiap bulan itu ada hak orang lain yang nempel di situ. Kalau kita menggunakan hak punya orang lain itu punya apa? Ya kalau cuma kita gunakan, kalau kita makan. Jadi resiko untuk kita ini itu dampaknya itu sangat buruk kalau kita misalnya memakan sesuatu yang bukan hak kita, dan juga apa yang kita gunakan memang bukan hak kita. Jadi untuk supaya apa yang kita makan halal, apa yang kita gunakan barokah, dipisahkan. Karena di dalam harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya punya kita. Ada hak orang miskin, fakir. Ada 8 asnaf tadi yang kita disebutkan oleh Pak Haji Basri. 8 orang inilah yang mempunyai hak yang ada 2,5% di dalam harta kita itu kalau mencapai nisab. 2,5% itu, ini contoh ya. Sekarang kita hitung untuk kalkulator zakat ya, untuk zakat profesi nanti. Jadi kalkulator zakat itu 85 gram, tadi saya menjelaskan 85 bisa tulis 85
dikali harga emas sekarang turun naik kan, 900 naik, kadang sampai 800 doang. Kita hitung tengah-tengah, 900.000. 900.000 dikali 85 sama dengan 76.500.000 ya. 76.500.000 karena kita ini mendapatkan gaji per bulan, ada nggak yang per tahun? Gaji per bulan kan? Nah, karena per bulan maka dibagi 12. 76.500.000 dibagi 12 sama dengan 6.375.000. Jadi siapapun yang mempunyai penghasilan, hasil tadi ingat gaji plus tunjangan. Siapa yang berpenghasilan minimal 6,375, itu batas minimal. Siapa yang berpenghasilan 6.375.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kali saja 6.375.000 dikali 2,5% sama dengan 159.000. Jadi genapkan 160.000. Itulah harta yang bukan milik kita. Kalau sampai 160.000 itu kita tidak mengeluarkannya, kita pakai, kita gunakan, kita belanjakan makanan, bagi yang punya anak istri dikasih, disuapkan dengan harta itu secara tidak langsung. Kita sudah menyuapkan bara api neraka kepada istri kita, kepada anak kita. Karena apa? Karena itu bukan hak punya orang lain, dimakan itu haram. Ayyumma lahmin, setiap daging di badan ini nabata min haram, kalau berasal dari sesuatu yang haram, tempatnya itu apa? Fandaru aula bih, neraka jahannam. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang mau. Nah, kalau tidak mau, sisihkan, disisihkan, itu bukan hak kita. Kalau sampai tidak dikeluarkan, misalnya yang tadi itu 160 itu tidak dikeluarkan, maka yang sisanya ini semuanya ini akan rusak. Gara-gara setitik ini rusak sebelah. Saya cuma apa? Kami sebagai ambil petugas zakat, innama anta muzakkir, sekedar menyampaikan. Kami pun tidak memaksa, kami hanya menyampaikan bahwasanya zakat ini adalah kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta, yang mana harta itu sudah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan. Hanya mengingatkan, lasta alaihim bimusaitir, kami tidak memaksa. Karena apa? Karena kewajiban kami menyampaikan. Masalah yang lain mengikuti atau tidak itu nanti kan tanggung jawab dia kepada Allah. Yang penting tugas kami sudah dijalankan. Jadi itu sedikit tentang perhitungan tadi ya, mungkin jelas ya perhitungan. Nah, kemudian masalah kita beralih kepada mubazir. Jadi mubazir tadi itu kalau misalnya dari pihak PUPR ingin membentuk tugas UPZ, jadi UPZ ini itu fungsinya untuk mempermudah bagi bapak-bapak ingin menyalurkan zakat. Karena sistem pengumpulan zakat itu ada 3. Yang pertama, muzaki atau per orang langsung menyerahkan zakatnya ke kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membayar ke tempat-tempat yang dibuat oleh Basnas seperti Grey. Itu ada kami buat Grey di Gadung Gadis itu beroperasi setiap hari dari pagi sampai sore.
setiap hari tuh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ingin membayar zakat, di situ ada mudah-mudahan poskonya ke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membentuk OPZ. Jadi sebenarnya OPZ ini untuk mempermudah lah, daripada Bapak nanti kan mondar-mandir kan ke sana ke kantor atau kejauhan kan. Jadi langsung dipotong oleh pihak keuangan melalui yaitu tadi viral sistem pemotongan langsung. Nah, jadi kalau ingin membentuk nanti silakan itu siapa pembina, ketua, pengawas dan anggota-anggotanya nanti. Nah, jadi apabila mereka petugas ini nanti kalau cuman tugasnya mengumpulkan saja Pak, mereka mengumpulkan, maka mereka itu mendapatkan hak, ada hak untuk mereka. Ya, jadi petugas itu mendapatkan hak, berapa haknya? Sebesar 5% dari dana yang terkumpul. Misalnya dana yang terkumpul dari dana zakat atau ditambah lagi dengan infak sedekah misalnya, terkumpul sekitar 10 juta. Nah, 10 juta 5% berapa? 50.000. 50.000 itu nanti dibagi berapa petugasnya. Nah, kita kan bukan mencari besar kecilnya, tetapi kan ada keberkahan, walaupun sedikit tapi ada berkahnya. Nah, itu kalau para petugas ini tugasnya hanya mengumpulkan. Tapi di situ di dalam peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016 itu bagi UPZ yang ingin menyalurkan sendiri, terkadang ada kan beberapa orang kan mengatakan, aduh ini dana kami kita salurkan terus ke Basnas ini, mana sih nggak kelihatan gunanya untuk apa, program mana programnya, mendingan kita aja dah supaya lebih nyata. Oke, itu diizinkan oleh Basnas. Misalnya kan nanti kan Basnas provinsi itu ada kewenangannya memberikan izin kepada UPZ untuk menyalurkan langsung ke lapangan. Jadi petugas itu yang akan menyalurkan, bukan kami. Dari pihak Basnas akan mendampingi dalam hal penyaluran tersebut. Jadi tugas UPZ itu nanti akan membuat program, ada programnya Pak. Dan itu ada mekanismenya, membuat nanti RKAT, programnya nanti penyalurannya kemana, itu harus terencana. Jadi kalau ingin lengkapin lagi bisa dilihat di peraturan Basnas di Google itu, Perbasnas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan unit pengumpul zakat. Nah, jadi apabila melakukan penyaluran itu mendapatkan hak sebesar 15% untuk biaya operasional. Biaya operasional itu saja yang mau untuk upah atau mau belanja bensin sebagainya, gunakanlah untuk operasional 15%. Ya, jadi untuk kalau misalnya tugasnya hanya pengumpulan saja, tidak melaksanakan pendistribusian 5%. Tapi kalau ingin melaksanakan pendistribusian secara langsung 15%. Itu hak bagi petugas UPZ tersebut. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah beberapa penjelasan tentang masalah OPZ dan sekali kontribusinya. Untuk itu saya buka, mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau yang belum jelas, mungkin perlu ada, silakan. Berarti zakat profesi, zakat mal sama zakat fitrah itu berbeda ya Pak? Beda. Terus kalau misalnya kita bayar zakat untuk 2 kali ini cuma sedekah satunya atau gimana? Kan kita nggak tahu misalnya keluarga yang bayarkan zakat tapi kita bayar sendiri gitu. Kasih aja Pak. Ya, Pertanyaan? jawab.
fitrah bagaimana zakat mal. Jangan sampai maksudnya yang dua-dua sekali berjalan, dua-dua sekali gitu. Terima kasih. Iya, masih pertanyaan yang sangat baik. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya zakat fitrah, zakat mal itu sudah dijelaskan sama Pak Haji Basri tadi. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dari awal puasa ini sampai sebelum Covid turun mimbar, itu zakat fitrah. Itu hukumnya wajib bagi yang hidup di bulan itu. Tapi bagi yang sudah meninggal, enggak. Siapapun yang hidup di bulan itu maka hukumnya wajib. Itu zakat fitrah. Kemudian zakat profesi. Jadi zakat profesi itu termasuk ke dalam zakat mal. Jadi zakat ada dua tadi saya jelaskan sama beliau. Zakat terbagi kepada dua, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah tadi sudah dijelaskan. Zakat mal ini turunannya itu, ya, zakat mal atau zakat harta turunannya ada emas, perak, uang, surat berharga, perniagaan, pertambangan dan sebagainya. Itu termasuk zakat mal, termasuk zakat profesi. Ini termasuk zakat mal. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita menyalurkan zakat fitrah? Di sini kita mengeluarkan, ternyata orang tua kita juga menyalurkan juga, nggak jadi masalah. Misalnya orang tua kita menyalurkan, nanti bapak kita di daerah mana mengeluarkan juga, nanti kakak kita, enggak jadi masalah. Mau 10 kali, mau 100 kali jadi masalah. Cuman terhitung disebutkan yang wajib itu sekali. Makin banyak, makin bagus, ibaratnya itulah infak. Itu dicatat gitu sebelum paham. Ya. Nah, zakat profesi itu tadi sebelum kita tadi potong di bagian bendahara kan. Kalau misalnya zakat mal itu apakah ada niat yang harus diucapkan yang biasanya kita apakah itu nggak masalah kalau misalnya kita nggak sadar ternyata sudah terpotong di zakat profesi kita itu. Tapi kita belum mengucapkannya di dalam hati. Ijab kabulnya. Ya. Ijab kabulnya. Saya kira itu tidak perlu bermasalah. Yang penting niat kita sudah berniat, berarti sudah sampai. Walaupun hasilnya secara lapasnya belum dicapai. Niat itu kan umpama orang mau niat sholat, ya. Jadi nanti niat sholat kan sebelum sholat kan harus berwudu dulu, ya. Jadi memang ada pelafalan lapasnya, ada juga tidak. Itu kan sudah artinya kita sudah berniat menyerahkan kepada yang berhak mengetahui tadi itu, ya. Saya itu sudah termasuk melakukan zakat. Memang yang mau secara ijab kabulnya tentunya petugas UPZ itu harus kita tunjuk siapa sebagai ambilnya kan. Kalau mau lebih mantapnya cerita ijab kabulnya harus menunjuk UPZ. Kalau UPZ itu pengurusnya itu siapa ambilnya, nanti mereka ijab kabulnya situ aja. Ini kan itu. Ini tentang digitalisasi zakat, yang mana di zaman sekarang ini kita dipermudah dengan sistem pembayaran zakat, terutama dalam hal pembayaran secara transaksi luar negeri. Memang itu sudah dimusyawarahkan para ulama serta para mukmin tentang bagaimana kalau orang itu membayar zakatnya melalui pemotongan, sedangkan di situ tidak ada yang namanya ijab kabul. Apakah itu sah? Jadi sudah dimusyawarahkan bahwasanya pembayaran melalui rekening itu diperbolehkan dan sah. Nah, nanti dari pihak tadi ada pengurus UPZ itu nanti kan dari pihak Basnas itu nanti akan meminta bukti dari rekapan bank. Nah,
ketika nanti di lokasi antara petugas ini dengan pengurus keuangan itu akan menyerahkan, Pak, ini bukti setoran zakat di instansi PUPR untuk bulan ini dari pihak petugas saya terima. Itu langsung gadget kabulnya. Jadi dengan satu orang untuk mewakili seluruh, walaupun kita tidak ada niat misalnya langsung seperti yang langsung ke, tidak, itu sudah terwakili melalui pihak keuangan itu ketika transaksi penyerahan itu. Nah, ini juga perlu diketahui ya, sebelum kita waktu sudah sempat untuk diketahui bersama. Bapak-bapak ada nggak punya pajak? Bisa Pak? Beda-beda Pak. Rata-rata sih 5% Per tahun. Pajak tahun. pajak kan per tahun kan? 11%. Dan PPH yang PPH untuk penghasilan ini PPH itu setiap kali menerima, tapi nggak semuanya, ada ketentuan-ketentuan yang dipisahkan. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan ya, bahwa saja regulasi zakat. Regulasi zakat itu ada 3. Yang pertama, peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat. Yang kedua, peraturan perundang-undangan kelembagaan Basnas. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan zakat pengurang penghasilan ketenagaan atau PKP. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Zakat pengurang penghasilan ketenagaan. Jadi artinya zakat yang Bapak setorkan ke lembaga resmi itu nanti dari pihak lembaga resmi itu akan memberikan BSJ atau bukti setoran zakat. Nah, bukti setoran zakat itulah yang nantinya dapat digunakan untuk pengurang pajak kita itu sebesar 2,5%. Jadi misalnya pajak kita setahun itu 100 juta, 2,5% berapa? Lumayan Pak, 2,5 juta, ya kan? Nah jadi syaratnya ini sudah dijelaskan sama ada saya bacakan dulu supaya ini kan ada dasar hukumnya Pak. Kalau kita berbicara ada dasar hukumnya, kita mudah untuk mengklaim. Jadi di sini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 15 tahun 2012 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai menerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, jadi di sini masalah regulasi ini, Pak. Ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Pusat. Mereka menyampaikan bahwasanya di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor bisa catat nanti cek aja. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK Menteri Keuangan nomor 254 garis miring PMK titik 03 garis miring 2010. Nah, di dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut di situ dijelaskan bahwasanya yang mendapatkan fasilitas sebagai pengurang penghasilan bruto ya, atau pengurang kena pajak yang nanti berkaitan dengan penghasilan kena pajak itu pertama zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Itu yang pertama.
Yang kedua, di dalam peraturan Menteri Keuangan itu, yang kedua, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi selain pemeluk agama Islam, atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk selain agama Islam. Jadi di dalam peraturan Menteri Keuangan di situ dijelaskan tentang bahwasanya seluruh warga negara, baik itu yang beragama Islam ataupun beragama non, tentunya agama yang diakui ya. Apa agama yang diakui? Kristen, Protestan, Buddha, Konghucu. Ada 6. Nah, 6 itulah. Jadi dalam agama, contoh seperti agama Kristen, itu ada yang namanya per 10. Tahu nggak? Nah, per 10 itu mereka tuh wajib setiap bulan. Kalau kita zakat 2,5% aja loh. Kalau mereka per 10% mereka itu dipotong dengan penghasilan mereka itu. Nanti itu diserahkan ke gereja. Nah, nanti di pihak gereja itu akan memberikan bukti dari per 10 itu. Nah, itu bisa digunakan untuk pengurang pajak mereka. Nah, ini keputusannya. Ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ya. Tadi ya, silakan cek aja nanti. Itu pusat. Kalau di sini gimana ya? Pajak di Indonesia garis ya. Bismillah. Di pajak kalau kita di sini Laporan. Apa namanya? Ya. Banyak ya. Ya pokoknya di situ lah. Kita tahu kalau pajak Pak sama bendahara aja Pak. Karena kan yang ngatur keuangan kan pasti tim keuangan. Nah, dengan adanya penjelasan ini Pak, kan lumayan Pak. 2,5%. Ya, baik. Saya izin Ya silakan. baik, penjelasannya sangat bagus Pak. Terima kasih bisa menambah wawasan dan informasi ke kami kan Pak. Cuman memang hal yang berkaitan misalkan dengan ketetapan Menteri Keuangan tadi Pak, itu memang aturannya sudah ada, itu apalagi mulai tahun 2010 kan Pak. Akan tetapi kalau di kita ini Pak tetap mengikuti ketetapan dan ketentuan yang sudah diatur oleh Ibu Pak atau BKAD dalam hal ini. Jadi sebanyak apapun aturan di pusat, tapi kalau belum diturunkan ke Pemda kita nggak bisa mengikuti itu. Jadi ya sebanyak apapun itu kan kita tetap mengikuti, apalagi kalau misalkan pengambilan gaji kan Pak, maupun tunjangan kita dalam hal ini kayaknya tidak kurang tepat kalau memiliki atau belum memiliki kewenangan untuk membahas pengurangan pajak tadi. Kalau walaupun kita sudah membayar data, jadi kalau kita menyampaikannya kalau misalnya ini mekanismenya atau prosedurnya penambahan honor atau tunjangan dan lainnya kan tetap harus mengikuti kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan Pemda. Ya. Terima kasih untuk infonya. Ya, sebenarnya ini harus disosialisasikan. Ya. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya sudah aktif mensosialisasikan wilayah seluruh Indonesia ini. Cuma masalahnya setiap wilayah itu belum maksimal untuk mensosialisasikan bahwasanya memang mereka bilang ini sebenarnya fasilitas itu sudah ada, cuma tinggal memanfaatkannya lagi. Peraturannya regulasi semuanya jelas, ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau masalah yang tadi Bapak sampaikan, kita kan cuma menyampaikan apa yang kita ketahui. Akhirnya yang disampaikan ini juga ada dasarnya.
kan nanti tergantung sama Ya. yang jelas itu ada bisa dan nggak bisa. Ya tergantung tadi kan menyerahkan zakatnya kemana. Jangan sampai menyerahkannya ke ingin misalnya kan saya punya zakat, saya langsung salurkan aja lah ke tetangga sebelah lah. Oh, karena teman-teman tidak jelas. Artinya nanti ketika di situ dia tidak mendapatkan bukti itu. Nah, justru dengan kelebihan kita membayar zakat ke lembaga resmi seperti BAS atau LAS itu nanti BSZ-nya itu bisa kita gunakan untuk mengurangi dari pajak kita nanti. Baik, masih ada lagi? Kalau izin Pak, pertanyaan Pak. Ya, silakan. Tadi sempat ya dulu ada penjelasan kalau zakat mal dan profesi itu dikenakan dalam perhitungan emas 85 gram diberikan 2,5%. Yang saya misal sendiri kan 1 tahun Pak. Mohon maaf ya, saya betul-betul tidak tahu. Tadi kita sempat menghitung untuk gaji bulanan. Iya, dari pokok yang diambil dari 26% yang telah diperhitungkan dibagi 2%. Yang ingin saya tanyakan, bukankah gaji pokok itu kan sampai masa mungkin ada penjelasan Pak biar kami lebih paham. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah dijelasin bahwa gaji yang dikeluarkan zakatnya itu profesi itu adalah yang terima setiap bulan. Ya, benar. Jadi gaji termasuk tunjangan dan sebagainya. Itu yang sudah terima. Jadi tadi sudah jelasin bahwa paling sedikit gaji itu 6 juta. Ya kan? Tadi kan harga 85 gram emas itu kan dikali harga emasnya. Ya itu tadi 71 juta yang lebih ya tadi. Nah, itu dibagi 12. Karena hitungannya profesi ini 1 tahun. Ya, haulnya 1 tahun kan. Karena ini artinya Bapak Ibu itu menerima gaji bukan per tahun, setiap bulan. Makanya tadi itu dari 85 gram emas itu kali harga emas 70 sekian juta dibagi 12. Itu hasilnya 6 juta. Tadi kan 6 juta gaji dalam jumlahnya. Nah 6 juta itu itulah dikali 2,5%. Hasilnya tadi 160.000. Itu yang dibayar setiap bulan. Kalau aku terima gaji paling sedikit itu gaji 6 juta. Nah, termasuk tunjangan. Jadi Bapak Ibu yang melakukan zakatnya setiap bulan itu 160.000. Nah, itu hasil. Apa itu kewajiban untuk masa yang sampai Jadi zakat profesi ini sebenarnya baru. Kalau di dalam berdasarkan ketentuan fikih zakat itu zaman zakat was itu tidak ada. Kalau Korea baru ada. Jadi zakat profesi itu kalau nisabnya itu dikiaskan ke emas. Nisab hitungannya dikiaskan dengan emas. Untuk haulnya itu dikiaskan ke zakat. Zakat pertanian itu dikeluarkan ketika sudah panen. Pokoknya kalau panen keluarkan zakatnya. Berarti kalau pegawai kapan gajian keluarkan zakatnya. Jadi dua. Untuk zakat profesi dua pengkiasan ini nisabnya mengikuti zakat emas, nisabnya haulnya kan ada dua, ada nisab haul kan, haulnya mengikuti atau dikiaskan dengan zakat pertanian. Kapan dia panen, di situ keluarkan zakat. Dua. Ya,
Mungkin sedikit saya tambahkan. Mungkin kalau zakat provisi ini kan ada dua kiasan tadi. Yang pertama mungkin siapa tahu ada keluarga yang petani ya, yang petani. Nah, jadi kalau kiasan dari yang pertama dari kiasan dari hasil pertanian itu bila mencapai biasa panen itu 653 kilogram gabah itu, atau kalau dijadikan beras itu 524 kilogram beras. Nah ini kalau beras ini dijual dari 500 kilogram per kilo harganya 12.000 kita jual, berarti kita dapat itu 6.288.000. Nah itu secara panen. Berarti siapa yang mencapai panen itu mencapai uang 6.280 sekian itu, maka dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah ini kiasan dari untuk bidang pertanian. Nah kalau kiasan yang kedua dari emas tadi, nah itu sudah jelas tadi. Kalau emas yang kalau mencapai 85 gram emas, harga emas itu kita hitung 900.000 kali 12 1 tahun, berarti masuk ke satu ya, 12 tahun, berarti jumlahnya 76.500. Nah 76.500 itu kalau dibagi 12 mencapai 6.325.000 rupiah. Nah berarti kalau kita mengeluarkan tiap bulan, berarti kita mencapai gaji kita 6.300.000 sekian, berarti masuk ke zakatnya 2,5%. Jadi ada dua kiasan. Kiasan kalau pertanian itu tadi seperti itu, siapa yang mencapai dia setiap panen itu mencapai berasnya 524 kg kali misalnya kita jual 12.000, jadi dia mencapai 6.208 itu, berarti kena zakatnya 2,5%. Itu siapa tahu ada keluarga yang petani gitu kan, nah bisa menyampaikan. Artinya kalau dia mencapai gabah sekian itu, kalau beras seperti kebijakan beras itu 524 kg, kalau kita jual beras ke harga 12.000 misalnya per kilo, berarti itu mencapai 6.228. Berarti itu kena zakatnya 2,5%. Jadi tinggal saja ini apa kita ngambil dari apa kiasan pertama dari pertanian sekian itu, kalau kiasan kedua untuk provisi itu kita berikan dengan emas. Selesai tambah.